Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang saya hormati Ibu Lindriani, SK, Nurse, MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah maternitas keperawatan. Dan saya hormati juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kausar Tirwahyu selaku moderator untuk memandu jalannya diskusi kali ini. Di sini kami akan memaparkan sedikit atau menjelaskan sedikit tentang isu dan tren maternitas keperawatan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tren dan isu keperawatan maternitas. 1. Tren sedang dibicarakan banyak orang atau terjadinya fakta. 2. Isu peristiwa atau kejadian diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, namun bukan fakta atau tanpa bukti. 3. Tren dan isu keperawatan maternitas sesuatu yang dibicarakan banyak orang, sedang populer di kalangan masyarakat yang berfokus pada kehamilan, persalinan, dan postpartum. Saya Nisa Dian yang akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tren isu maternitas tentang perawatan. Yang pertama ada alat kontrasepsi implan terbaru, yang merupakan salah satu pilihan alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Alat ini berbentuk seperti tabung plastik, elastis, dan berukuran kecil menyerupai batang korek api yang dimasukkan ke jaringan lemak pada lengan atas wanita. Terus ada water breath yang merupakan metode persalinan di mana ibu hamil cukup bulan tanpa disertai penyulit menjalani proses persalinan dengan jalan berendam dalam air hangat. Terus yang ketiga ada ultrasonografi 3 dimensi yang memberikan gambaran lebih baik layaknya melihat janin langsung di depan mata kita. Sementara USG 4 dimensi dapat memperlihatkan gambaran janin yang bergerak. Terus selanjutnya ada pil KB, adalah alat kontrasepsi hormonal yang umumnya digunakan untuk mencegah kehamilan. Ada 2 jenis pil KB, yaitu pil KB kombinasi dan pil KB khusus progestin. Obat ini hanya boleh digunakan atas saran dokter. Pil KB mencegah kehamilan dengan cara menghambat proses pembuahan dan implementasi janin pada rahim. Terus ada kelas ibu hamil, di mana kelompok belajar bagi para calon ibu tentang kesehatan bagi ibu hamil secara keseluruhan. Tujuan diadakannya kelas ini adalah mengedukasi ibu hamil agar dapat menjalani proses kehamilan dan persalinan secara lancar, serta melalui fase awal kehidupan bayi dengan bekal pengetahuan dasar. Terus yang terakhir ada perawatan ibu hamil, persalinan, dan postpartum. Itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya yang akan melanjutkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrin Herman dengan NIM K2201054. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Adapun yang akan saya baca yaitu angka kematian ibu. Didefinisikan kematian yang terjadi pada saat hamil, sewaktu melahirkan, atau selama masa nifas, yakni 42 hari setelah melahirkan, tidak melihat durasi ataupun letak kehamilan, oleh sebab apapun yang berkaitan maupun diperparah dengan adanya kehamilan tersebut atau tindakan yang dilakukan, namun bukan sebab-sebab terkait kecelakaan. Sementara untuk kepentingan pengukuran AKI, pengertian kematian ibu yang digunakan adalah kematian yang terjadi pada masa hamil, melahirkan, atau 42 hari setelah melahirkan, tanpa melihat penyebab kematiannya. Angka kematian bayi. Angka kematian ini adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan ibu dan anak. Semakin rendah angka kematian bayi di suatu wilayah, mengindikasikan semakin baiknya program kesehatan mereka. Bayi yang baru lahir sangat rentan terkena berbagai macam penyakit karena memiliki
tubuh yang masih lemah dan imunitas yang belum mampu melindungi mereka dengan maksimal. Maka dari itu, dibutuhkan perhatian khusus dan ekstra untuk merawat bayi yang baru lahir agar kesehatannya bisa terjaga dan optimal. Pasalnya, apabila kita mengabaikan perawatan bagi bayi yang baru lahir, akan sangat berisiko tinggi terkena penyakit yang tentunya dapat membahayakan nyawa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayanti dengan NIM K2201060. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan terbagi atas 4. Yang pertama, mempertahankan tren dan isu terkini serta nilai budaya. Yang kedua, pengkajian menyeluruh termasuk agama, nilai dan keyakinan. Yang ketiga, perencanaan family center care melibatkan keluarga besar. Yang keempat, implementasi dan evaluasi bersifat terbuka dan proaktif serta humanis dan fleksibel. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.